Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 462 lebih dari cukup untukmu. Meskipun He Zizhen tidak memiliki banyak kontak dengan tim Lacerta, dia adalah kekuatan persaudaraan, dan tim Lacerta adalah satu-satunya pasukan khusus yang dapat mengancam status tim sengat gelap mereka, jadi dia telah melakukannya kepada anggota tim Lacerta. Tentu saja, saya telah membaca file brigade mereka dan mengetahui sebagian besar orang di brigade mereka, tetapi pemuda dengan keterampilan luar biasa ini tidak memiliki kesan apa-apa. Tidak butuh waktu lama baginya untuk datang ke brigade kita. Totalnya kurang dari setengah tahun. Kamu kembali sekali atau dua kali dalam setengah tahun terakhir, jadi tentu saja kamu tidak mengenalinya. Qin Yong berkata sambil tersenyum, lagi pula, anak kecil seperti ini, yang beritahu Anda. Kemenangan besar Liao Zi barusan membuat Qin Yong sangat percaya diri, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ternyata kultivasi He Zizhen tidak lain adalah itu. Dan kalimatnya, anak kecil tanpa berat, jelas merupakan ironi tersirat, sepertinya dikatakan bahwa anak kecil kita yang tidak berbobot masih memukul instruktur Anda untuk mencari gigi. Li Changming memiliki temperamen yang kasar. Mendengar kata-kata Qin Yong, dia secara alami berhenti menamparnya, dan membalas, "Oke, jangan meledak, anak kecil di Brigade Lacerta Anda sangat kuat. Maka Anda bermartabat. Wakil Kapten China memilih saya 2 kali, kenapa saya selalu dipukuli dan dirangkap?" Kata-katanya tidak dibuat-buat. Dia dan Qin Yong memang pernah bertemu 2 kali sebelumnya, dan Qin Yong secara alami bukanlah lawannya. Dia menang setiap saat. Wajah Qin Yong memutih ketika dia diblokir oleh kata-kata Li Changming. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu telah memukuli saya sebelumnya, bukan berarti Anda dapat mengalahkan saya di masa depan." "Tidak apa-apa, kalau begitu mari kita berdiri dan bertanding sekarang. Kamu mewakili tim Lacerta, dan aku mewakili tim Dark Sting. Siapapun yang kalah, siapapun yang belajar cara menggonggong. Bagaimana?" kata Li Changming sambil mendengus dingin, "Kamu berani?" Wajah Qin Yong tiba-tiba memerah, dan dia tidak berani menjawab. "Aku membandingkan denganmu." Liao Zi berdiri lagi dan berkata dengan dingin kepada Li Changming. "Oke, sama saja kalau kamu datang untuk membandingkan." Li Changming langsung setuju, dan dia lega. Bahkan, dia sengaja menginspirasi Qin Yong dan ingin bertanding lagi. Selama dia mengalahkan Liao Zi ini, dia bisa reputasi tim Dark Sting didukung lagi. Warna kulit Qin Yong berubah. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara, mengedipkan mata pada Liao Zi, sepertinya bertanya pada Liao Zi apakah dia yakin. Liao Zi mengangguk ke Qin Yong dengan percaya diri, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Qin Yong datang dengan percaya diri dan berkata dengan dingin kepada Li Changming, "Oke, kalau begitu saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk tim Dark Sting. Namun, saya dapat mengatakan bahwa Liao Fan mewakili tim Macan Kalajengking, tetapi dapatkah Anda mewakili tim Dark Sting?" "Brigade, sepertinya ketua yang memutuskan, kan?" Saat dia berkata, dia menoleh dan menatap He Zizhen. Melihat wajah tegas dan mata tajam He Zizhen, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Ada sedikit rasa takut di matanya, dan dia tidak berani menatap He Zizhen. "Kapten, jangan khawatir, aku bisa mengalahkannya." Li Changming menoleh, bersumpah untuk berjanji pada He Zizhen. Tapi yang mengejutkan, He Zizhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Mingzi, kamu tidak bisa mengalahkannya." Begitu suaranya jatuh, semua orang yang hadir tidak dapat membantu tetapi raut wajah mereka berubah tiba-tiba. Tidak hanya Li Changming dan anggota Dark Sting Brigade lainnya terkejut, bahkan Scorpion Tigers pun terkejut. Tampaknya mereka tidak dapat membayangkan menjadi kapten dari Dark Sting Brigade.
Mengapa He Zizhen menghancurkan kekuatannya sendiri dan bercita-cita untuk orang lain? Lin Yu dan Bu Cheng juga kaget. Jelas, mereka tidak berharap He Zizhen berbicara begitu langsung. Bahkan jika itu benar, mereka bisa bermain mesin makanan ringan dan bermain-main sedikit lebih halus, kan? Tetapi setelah itu, Lin Yu mengembangkan kekaguman yang tulus untuk He Zizhen, yang hanya membuktikan pikiran He Zizhen yang lurus dan bebas, bahkan Lin Yu pun malu karenanya. Qin Yong juga membuka matanya lebar-lebar, tampaknya sedikit tidak percaya, dan kemudian dia sangat gembira. Dia tidak pernah mengira bahwa Kapten Brigade Darksting yang bergengsi secara pribadi dapat mengakui bahwa dia lebih rendah dari mereka. Sungguh langka ini. Kapten He, kamu masih memiliki pengetahuan. Kamu dapat melihat kekuatan semua orang dalam sekejap. Qin Yong bergegas ke He Zizhen dan mengacungkan jempol, lalu menoleh dan berkata dengan bangga pada Li Changming, "Li Changming, kamu dengar kata-kata Kapten He, jangan cepat-cepat berterima kasih pada Kapten He. Kapten He lah yang menghentikanmu dan tidak membiarkanmu menghina dirimu sendiri." Wajah Li Changming memerah ketika dia mendengar kata-katanya. Dan dia berbalik dan berkata kepada He Zizhen, "Kapten, aku bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa menang." Dia Zizhen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Jangan katakan itu kamu, itu Kapten Xiao dari Brigade Lacerta mereka, juga bukan lawan pemuda ini." Kata-katanya jelas merupakan serangan balik yang disengaja, dan wajah Qin Yong di sisi berlawanan tidak bisa membantu tetapi berubah. Dia tahu bahwa kata-kata He Zizhen benar-benar bagus. Faktanya, kapten mereka akan bisa imbang dengan Li Changming, dan dia mungkin tidak bisa mengalahkan Liao Fan. Qin Yong terbatuk 2 kali dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya, dan berkata kepada He Zizhen, "Kapten He, ini belum tentu benar. Izinkan saya memberitahu Anda, kapten kami telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Selain itu, terlepas dari apakah kapten kami dapat mengalahkan Liao Zi atau tidak. Pokoknya, tidak ada satupun dari tim penikam kegelapanmu yang bisa mengalahkannya, kan?" Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi menegakkan dadanya, nadanya penuh cemburu. "Itu belum tentu benar, aku belum mengalahkannya." He Zizhen tersenyum dan mengangkat kepalanya, dan berkata dengan berani, "Kamu." Kulit Qin Yong berubah, dan dia berkata dengan panik, "Kapten He, ini. Anda adalah kapten besar, menindas salah satu pemain kecil kami, itu tidak dibenarkan." "Pemain kecil?" He Zizhen tersenyum, "Kapten Qin, dia bukan pemain biasa. Di antara begitu banyak pasukan khusus, saya pertama kali bertemu dengan pemain spesial Xuanzu. Sebagai setengah magang dari Dewa Perang Siang Nantian, He Zizhen secara alami melihat petunjuk dari Liao Zi ini. Jelas, Liao Zi ini juga secara khusus dibawa untuk menangani tim penusuk kegelapan mereka hari ini, dan tujuannya secara alami untuk membuat tim Sengat Hitam bekerja. Keburukan. Mendengar dia menyebutkan kata Xuanzu, ekspresi Qin Yong dan Liao Zi tiba-tiba berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa teman lama mereka akan terlihat oleh He Zizhen. Li Changming, Lao Hei dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak asing dengan kata Xuanzu. He Zizhen tidak pernah memberitahu mereka tentang hal ini sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa ada beberapa fenomena supernatural di dunia ini, dan ada juga banyak orang aneh yang melampaui orang biasa. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Liao Zi yang tampak biasa di depan mereka juga ahli dalam aspek ini. Tidak heran dia bisa mengalahkan si tua hitam dengan begitu ganas. "Oke, Qin Yong, kamu benar-benar menemukan seseorang yang mengerti seni yang mendalam untuk bertarung dengan kami. Ini milikmu." Li Changming mendengus dingin, menunjuk ke hidung Qin Yong, "Mengapa kamu tidak mencari seseorang dari Departemen Intelijen Militer untuk mengikuti Ayo Berjuang? Jenis seni yang mendalam, kita belum pernah mendengarnya sama sekali." Wajah Qin Yong tiba-tiba memerah, menggigit kulit kepalanya untuk berpura-pura tidak mengerti.
Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya, kamu akan membawa kawan kecil ini lagi dalam setengah bulan, dan aku akan melawannya. He Zizen tersenyum, ini cederaku hari ini. Aku tidak bisa melakukan olahraga berat, maaf. Kapten He, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menamparkan wajah kalajengking kita dengan telanjang, anak biasa di tim kita, lalu kamu berani melakukan sesuatu dengan kaptenmu? Qin Yong berkata sambil tersenyum, hari ini masalah ini awalnya hanya sebuah diskusi. Jika bukan karena Chang Ming dan mereka terus bertanya, saya tidak akan membiarkan Liao Zi melakukannya dengan orang-orang Anda sama sekali. Jika Anda merasa ada dendam di hati Anda, maka, hari ini apa yang harus kami lakukan belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya berjanji orang-orang kami tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun. Dia mengatakan ini dengan baik, tetapi sebenarnya dia mengejek He Zizen untuk menggertak yang kecil, dan pada saat yang sama dia mengejek bahwa Brigade tidak mampu untuk kalah. Kapten Qin, jangan, Brigade Duri Gelap kita selalu berani bertindak. Karena kita kalah, kita kalah. Kamu bisa memberitahu siapapun. He Zizen tertawa, tapi adik laki-laki ini benar-benar mahir dalam seni yang mendalam, dan begitu juga. Sebuah fakta yang tidak bisa disembunyikan, jika saya melawannya, itu bukan pengganggu. Hei Erie, menurutku kamu tidak benar. Pada saat ini, Lin Yu tiba-tiba berdiri dan tersenyum pada He Zizen, dan membalas. Ekspresi He Zizen berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia jelas tidak menyangka bahwa Lin Yu akan mengambil inisiatif untuk berdiri dan mencampurkan masalah ini, dan dia masih akan berbicara ke arah pihak lain. Tuan He, bagaimana menurutmu? Dia Zizen bertanya dengan beberapa keraguan. Semua orang tahu kalau melihat ke seluruh Huaxia, kekuatanmu adalah yang terbaik, bahkan tidak kurang dari beberapa master aneh di beberapa departemen intelijen militer, dan kamu adalah kapten dari Dark Stabbing Brigade, dengan orang seperti itu dalam identitasmu. Panji muda memang pengganggu. Lin Yu berkata terus terang, dengan nada yang sangat tulus. Li Changming dan yang lainnya sangat marah ketika mereka mendengar ini. Siapa ini Tuan He? Mereka memintanya untuk datang berkunjung, tetapi dia benar-benar membantu orang luar untuk menggertak tim penusuk gelap mereka. Jika bukan karena Lin Yu menjadi penyelamat kapten mereka, mereka akan bersumpah. Haha, Kapten He, saudara ini tidak kasar dalam kata-katanya. Kemampuan dan pengalamanmu telah terkumpul selama bertahun-tahun, dan berapa umur Liao Zi, dia sama sekali tidak setingkat denganmu. Qin Yong segera haha tersenyum, mungkin dia tidak akan bisa melampauimu sampai dia seusiamu. Persetan dengan ibumu. Ketika Li Changming mendengar ini, dia sangat marah. Qin Yong ini benar-benar meniduri hidungnya, dan bahkan berani menantang keagungan kapten mereka. Aku akan mengatakan itu, katakan saja. Qin Yong juga tahu bahwa dia sedikit janggal, dan segera melirik He Zizen dengan sedikit takut, dan mengecilkan lehernya karena takut. Hei Erie, Kapten Qin benar. Bagaimanapun, sangat tidak pantas bagimu untuk keluar sendiri. Lin Yu mengangguk dan berkata setuju. Jadi, biarkan aku menggantikanmu. Ketika kata-katanya keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk terkejut lagi, melihat Lin Yu dengan heran. Anda menggantikan saya. He Zizen juga sangat terkejut. Dia menatap ke atas dan ke bawah pada Lin Yu, tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tuan He, ini bukan obatnya, ini pertarungan sungguhan. Dia tidak menghabiskan banyak waktu di ibu kota, dan tidak tahu banyak tentang berita ibu kota. Dia hanya tahu bahwa keterampilan medis Lin Yu luar biasa, dia membuat frustrasi orang Korea, dan menyembuhkan putri kecil dari keluarga kerajaan Inggris. Tetapi untuk keahlian Lin Yu, dia tidak melakukannya. Saya tidak tahu banyak, jadi tentu saja saya tidak berpikir Lin Yu bisa mengalahkan Liao Zi. Kamu. Pada saat ini, Qin Yong melirik Lin Yu dan tidak bisa tidak mencibir, adik laki-laki, apakah kamu tidak pernah minum obat?
Tangan dan kaki kecilmu tidak cukup bagi kami untuk memukulmu, jadi tetaplah tenang. Pergilah. Ya, Tuan He, Anda di sini sebagai tamu. Tidak perlu campur tangan dengan urusan tim kami. Li Changming juga melihat bahwa Lin Yu baik hati saat ini, dan buru-buru membujuk Lin Yu, tidak mengerti mengapa dia berani berdiri. Berinisiatif untuk menantang Liao Zi, ukuran tubuhnya mungkin tidak cukup untuk ditinju orang lain. Meskipun saya bukan anggota tim Anda, saya telah menerima beberapa instruksi dari He. Saya dianggap setengah magang dari He. Lebih tepat bagi saya untuk menggantikan He keluar dari stasiun. Lin Yu tersenyum dengan tenang, lalu menatap He Zizhen, mengedipkan mata padanya, dan mengisyaratkan dia untuk merasa lega. He Zizhen tidak bisa menahan tercengang ketika dia mendengar ini. Dia bingung dan tidak mengerti mengapa Lin Yu berbohong, tetapi setelah melihat mata Lin Yu, dia tidak banyak bicara. Apa, kamu magang Chief He? Kulit Qin Yong berubah, dia mengangkat kepalanya dan menatap He Zizhen. Melihat bahwa He Zizhen tidak berbicara, dia segera berjalan dan melihat Lin Yu, dan berkata dengan ragu, benarkah? Tentu saja itu benar. Meskipun He hanya sedikit mengarahkanku pada 3 atau 5 gerakan, dalam hatiku, dia telah dianggap sebagai setengah master. Lin Yu tersenyum dan berkata, agar adil, aku akan menggunakannya hari ini. He menunjukku untuk mempermainkanmu beberapa trik ini. Faktanya, beberapa trik ini lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.